Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-temanku. Nah, siang hari ini kita akan berangkat ke rumah saudara kita yang menarik arisan ya. Siang hari ini kita mengikuti acara arisan, di mana di acara tersebut akan diadakan sebuah pengajian yang sengaja kita undang guru ngajinya. Nah, kemana kita arahnya? Ayo kita ikuti video selanjutnya. Nah, kita saatnya bergegas menuju TKP. Tonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya teman-teman yang belum subscribe. Oke, lanjut. Tuh. Oke, dadah Om Adi, Bang Anto, Kak Sri. Nah, oke teman-teman, saatnya kita mendekati TKP-nya. Nah, ini di sebelah kanan kiri banyak tanaman sayuran. Lah, mereka sudah mulai merapat ke TKP. Nah, ini dia lokasinya. Mereka sudah duluan yang hadir mengisi acara sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Mereka berdendang ria. Ya, mantap. Sekarang kita tengok dulu yang di belakang ya. Ada yang rewang. Sudah sampai ke tujuan. Nah, ada yang lagi santai. Halo guys. Oke guys. Ini yang rewang lagi santai ya. Ini dia, rewang masak dulu ya. Oh, masak air. Ternyata itu ibu itu menggoreng air. Bapak itu makan. Nah, oke teman-teman, setelah menunggu berjam-jam sih, akhirnya teman-teman, saudara-saudara kita sudah ngumpul semua. Mana dia? Yuk kita cek di TKP. Nah, ini dia. Tidak banyak, tapi bisa lah. Nah, sudah Ustadz ya. Nah, oke teman-teman, Pak Guru atau Pak Ustadz yang sengaja kita undang sudah hadir, maka acara akan dilanjutkan dengan pengajian. Yuk tonton videonya sampai habis, jangan sampai gagal paham, biar tahu apa yang disampaikan oleh Pak Guru atau Pak Ustadz. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Sehingga kita dapat berkumpul di acara arisan kita yang setiap bulan kita adakan. Salawat, berikan salam. Semoga sahabatnya lain. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ceramah atau tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Bapak Khair. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sayyidil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Tidak ada yang terbaik dan terindah keluar dari lisan kita pada siang yang mulia ini kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang sangat ringkas dan gampang diucapkan. Karena ini merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertama adalah nikmat masih hidup. Ada juga yang udah mati kan? Ya. Inilah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Wajib kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan, kata Allah, kami berikan, kami tambah nikmat itu. Tapi kalau dia kufur, ingkar, dia tak tahu bahwa hidup itu adalah nikmat yang telah diberikan Allah, dia tidak bersyukur. Tunggu azab kami sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan diri kita sebagai abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa yang disampaikan hari ini, saya pun cari-cari apa judulnya yang kena ini. Karena saya yakin orang sini, jamaah arisan ini banyak orang dagang. Saya cerita dagang hari ini, kan gitu ya kan Lisan? Saya cerita dagang hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perdagangan yang tak pernah tumpul, tidak pernah rugi, tidak pernah bangkrut atau muflis. Kalau kamu tahu, maka kamu kerjakan, maka jadilah kamu orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ini tawaran Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdagang efeknya 3, enggak lebih. Pertama, kita berharap supaya dagang kita untung, itu pasti. Pak Rain sudah puluhan tahun berdagang, pasti Pak Rain siapapun kita ujung-ujungnya ingin untung, gak ada yang mau. Yang kedua, kalau sudah jualan kita laku, yang kedua efeknya pasti ada apa? Pakpu. Untungnya tak ada, ruginya pun tak nampak. Modal 2 juta, setelah dijual dapat 2 juta. Untung atau rugi Pak? Rugi waktu. Bukan Pak itu, rugi waktu. Modal 2 juta,
setelah diadakan al-bai' jual beli dapat 2 juta, rugi. Loh, kenapa rugi Pak? Pikiranmu berpikir capek, tenagamu angkat bahan ke sana kemari, waktumu hilang terbang. Yang kita buang 2 juta, tahu-tahu dapat juga 2 juta. Ini rugi. Tapi ada yang bangkrut, modal 2 juta, setelah dia jual bahannya menjadi 1,5 juta. Ini yang setiap waktu kita alami, kita rasakan. Walaupun niat kita ingin untung semata-mata, tapi ada saatnya kita akan terjadi turun naik. Itulah kehidupan manusia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya pikir pedagang banyak di sini. Saya pesan, kalau kita jual beli Pak, al-bai'un dalam fikih namanya al-bai', ada 5 yang harus diingat. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual. Betul Bu? Kalau ada barang mana pula jadi jual beli. Ada pembayarnya, penukarannya, uang. 4, tambah 1 lagi. Di sini orang yang banyak lupa jual beli, maka jual belinya tak akan barokah. Ijab kabul. Tak pernah dia mengatakan saya jual ya bayamnya, ya saya beli Bu. Nah, inilah dia ijab kabul. Bukan mau nikah saja ijab kabul, jual beli pun ijab kabul. Nikah itu pun hampir sama ya Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjual pembeli barang yang dijual uang penukarnya ijab kabul. Jangan lupa ijab kabul dalam jual beli, supaya barokah apa yang telah kita laksanakan dalam jual beli antara manusia dengan manusia yang kita kenal dengan muamalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini masuk intinya. Allah telah menawarkan 3 macam orang yang takkan pernah rugi, baik dunia, alam kubur, alam akhirat, dalam surah Fatir ayat 29. Kita simak Bapak Ibu. Saya hari ini ceramah tak lama, karena saya mau berangkat lagi mengisi juga kan. Nah, pada asar saya berangkat. Yang pertama kata Allah dalam surah Al-Fatir, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, ingat ya Bu. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Tiap hari dia baca, bukan setahun sekali. Giliran ada meninggal, Yasin wal Qur'anil Hakim, setahun sekali. Tinggal pula kacamata, tak jadi baca Yasin. Jadi tiap hari dia baca, always to read Al-Qur'anul Karim, selalu dalam hidupnya membaca Al-Qur'an. Apa hukum membaca Al-Quran? Sangat-sangat dianjurkan dalam hidup. Untuk apa Al-Quran itu dibaca? Supaya hati kita bisa tenang dan lega. Jadi kalau ada bapak punya masalah di rumah, ibu punya masalah, terjadi broken love. Tahu broken love kan? Agak sedikit berantakan antara suami istri. Kalau biasanya jumpa, oh my darling, I love you, tak ada lagi. Dah tua pula, udah 30 tahun. Sudah tak cantik daripada ini. Waktu masih baru pengantin baru 2 tahun, masuk melanggar lubang. Oh ya, hati-hati. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada masalah yang besar, jangan dicari yang lain, kembali kepada Al-Qur'an. Kembali. Udah dikatakan wajib kita baca itu dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai di titik akhir. Waladhdallin. Itu wajib apa enggak Bu?
Kalau nggak ada surat Al-Fatihah, ayat Al-Quran, sholatnya tidak sah, maka dia masuk rukun. Sedangkan dalam sholat wajib dibaca, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kembali kepada Al-Quran. Apa hebat Al-Quran? Kalau kita tak percaya, tes nanti Pak. Kalau kita dalam keadaan susah, coba buka Al-Quran. Ambil wudhu dulu, buka Al-Qurannya, dibuka aja lah, dibaca, sadaqallahul azim. Besok rasakan gimana perasaan, makin lapang atau makin sempit. Nabi itu sih benar. Apa kata Nabi? Innal baita ayaqra'a fihil Qur'an. Apabila rumah dibacakan Al-Quran, 4 keajaiban. Bukan main-main Bapak Ibu, 4 dahsyatnya Al-Quran itu kalau dibacakan. Pertama, layak tasimu ala ahlihi, akan dilapangkan hati penduduk rumah, akan dilapangkan jiwanya, senang. Kalaupun ada masalah, terpinggir masalah itu karena sudah dijamin oleh Nabi Muhammad. Siapa yang baca Al-Quran, hatinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca aja mana? Itu tak bisa pagi ba'da maghrib, tak bisa ba'da maghrib, ba'da isya, tak bisa ba'da isya. Pokoknya ambil waktu yang pas tetap dibaca. Sekarang kan sudah enak sih Pak, di sini kan ada Al-Quran. Ini banyak manfaatnya, yang jelek ada, yang baik ada. Gunakan sikit-sikit pula lagu dangdut terbuat. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Hafal nih. Asik. Giliran Al-Quran tak dibacanya. Adil lah, hidup ini harus adil. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada dunia, ada akhirat, ada suami, ada istri. kan pandai tadi Kalau harus suami cari lagi. Layak tasiu ala ahlihi. Kalau sudah Rasul mengatakan la cepat tanpa alif, pasti artinya layak tasiu ala ahlihi, akan dilapangkan jiwa penduduk rumah. Suaminya lapang jiwanya, istri lapang jiwanya, anak-anak lapang, no problem in life, tidak ada masalah dalam hidup. Kenapa? Karena dia selalu berjumpa dengan Al-Quran dan dia baca, dia renungkan. Satu kelebihan orang Al-Quran. Yang kedua, tahduruhul malaikah, turun malaikat ke rumah kita. Jadi anakku Santi, macam-macam lah kamu situ, Susilawati, kalau kau bacakan Al-Quran, malaikat turun jumlahnya 70.000 malaikat. Tapi nggak ketok. Naik ketok bahaya Pak. Kalau yang nampak pertama Israel, mati bilang, cabutnya nyawa kita. Nggak nampak, itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman percaya kepada yang tak nampak dengan mata. Apakah Allah nampak? Tidak. Malaikat nampak? Tidak. Tapi malaikat pasti ada. Berapa kali malaikat Israel mengintai kita dari belakang? Tak nampak. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan hati penduduk rumah ini karena dia selalu membaca firman-Mu ya Allah. Beda hasil dari membaca Al-Quran akan dapat keterangan. Malaikat turun mendoakan kita. Ya Allah, muliakan hidup mereka ya Allah, karena mereka cinta kepada firman-Mu ya Allah. Kalau dia sudah cinta, tolong kasih kemuliaan bagi mereka, kata malaikat. Kalau sudah malaikat mendoa Pak, tak ada cerita tolak, tak ada kita tertolak kalau sudah malaikat. Lalu yang ketiga, kehebatan Al-Quran dulu kalau dibacakan di rumah. Apa hebatnya Al-Quran dibacakan? Yang pertama, turun malaikat. Yang kedua, pertama tadi senang lapang jiwanya. Ada yang ketiga lagi yang paling hebat. Wa tahjuruhu syayatin. Setan-setan yang ada di rumahku cicing lagi. Ini di rumah kita nih Bu, banyak setan Bu, tapi nggak nampak.
terutama setan itu di WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari gangguan godaan setan jantan dan betina. Lapak nggak nampak saya setan itu Pak di dalam, tapi ku bacakan doa, tak berani setan masuk, menunggu toilet tak berani. Tapi dia pindah pula kemana? Ke kuku. Nah, ini yang kuku panjang. Nah, kalau kuku panjang hati-hati Pak. Nah, kok satu untuk korek upil tak apa-apa lah. Tapi kalau panjang rame-rame kotor pula, apa sih itulah setan itu masuk. Hadisnya sorry. Nah, jangan dipelihara kuku banyak-banyak, terutama perempuan, karena tukang masak. Karena kuman berada di dalam, setan itu suka berada di dalam kuku. Yang ketiga, yang keempat, wa yakturu khairuhu, orang yang baca Al-Quran akan banyak kebaikan-kebaikan. Suaminya soleh, istrinya solihah, anaknya menjadi solih dan solihah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Itulah orang yang baca Al-Quran di rumah. Jarang itu Bu, kalau orang baca Quran di rumah, intip aja, dengarkan baik-baik, betul-betul nyata-nyata saja, jarang tempur itu Pak. Suaminya baca, istrinya baca, jarang perang itu. Tapi kalau Al-Quran ditinggalkan, biasa perang. Suami perang sama istri, kata-kata nggak lembut lagi, main kasar. Kenapa? Karena setan sudah bersarang di rumah itu dan masuk ke jiwa mereka. Makanya Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat hati, obat jiwa. Jadi mulai hari ini Pak, kalau arisan ini bermakna dipanggil Ustaz, apa pesannya sama-sama kita kerjakan. Mulai balik nanti buka Al-Quran. Saya tutup poin aja Pak. Saya menganggap masuk kemari bukan orang lain, dan dia selesai kemari. Jadi kita bersaudara saling mengingatkan yang baik. Itu kehebatan Al-Quran. Ditambahkan oleh Rasulullah lagi, Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kamu Al-Quran, baca kata Rasulullah, nanti di hari kiamat fa innahu ya'ti, dia akan datang pada hari kiamat. Al-Quran itu akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan syafaat bagi siapa? Li ashabihi, bagi sahabatnya. Sahabat siapa? Sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran itu? Dia yang sering meluangkan waktu membaca Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran. Sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah membaca kitabullah. Ini perdagangan yang takkan pernah rugi. Berapa diganti Allah pahalanya? 1 huruf 10 pahala. 3 huruf 30 pahala. Andai kata kita membaca nun, berapa huruf? 1, 10. Masuk alif lam mim. Alif lam mim. 3 huruf 10. Nggak ada ruginya kata Allah orang yang baca Al-Quran. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perdagangan yang tak pernah rugi sampai kapanpun, baca Al-Quran. Selesai 1 barangnya, tinggal 2 lagi. 2, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini tak ada tawaran. Rukun Islam ada 5. Syahadat lain, mengucap 2 kalimat syahadat, baru mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat, mendirikan, tetap dia istiqomah beribadah kepada Allah, maka dia dirikanlah sholat. Berapa kali sehari semalam? 5 waktu. Kalau hidup ini tak sholat, udah tak jadi apa-apa lagi. Padahal diberikan Allah badannya sehat, rezekinya banyak, tapi dia tak sholat. Nah, kok di sini kita semua alhamdulillah ini adalah orang-orang yang rajin sholat. Insya Allah tak bisa 5 kali, tambah-tambahlah. Hari ini 4 Pak yang bisa, besok 5. Karena ujung-ujungnya pun kalau kita mati disolatkan juga. Nggak ada orang Islam yang mati
mati walaupun dia nggak sholat, tak pernah dia disolatkan setelah mati, enggak, tetap disolatkan. Dia ajari juga dia udah mati. Kecuali la ilaha illallah Mbah, la ilaha illallah laqinu mayyitakum, ajari kalau dia sudah mau mati. Waktu lahir diajari lagi Allahu Akbar, diazankan ayah kita. Terakhir la ilaha illallah, diajari anak kecil baru lahir. Setelah besar mau mati pun dia diajari la ilaha illallah. Jangan tinggalkan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 42, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Apa jawab mereka? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, kami bukan golongan orang yang mengerjakan sholat. Jadi jelas orang yang tak sholat tempatnya sudah ada, namanya neraka Saqar. Bapak Ibu seluruh jemaah harisan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak berlama-lama di sholat, nanti tanya jawab boleh. Baru yang ketiga, Pak, aku baca Quran nggak lancar Pak, iso memang, tapi nggak bisa rutin karena aku businessman, sibuk dengan perdagangan. Tapi ada waktu, dudukkan, sisihkan waktu baca Al-Quran. Walaupun bukan Al-Quran yang kita baca, kita buka HP Al-Quran, nomor 5 ayat dibaca dalam setiap hari supaya enak gitu. Saya Pak baca Quran tak begitu bisa, tapi kalau sholat Pak saya tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Tapi ada yang ketiga kata Allah. Apa dia? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dia nafkahkan rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya dalam keadaan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dia nggak malu-malu, dia bersedekah dengan orang. Silakan, supaya apa? Perdagangan yang tak akan pernah rugi dalam kehidupan kita. Bersedekah, ada orang di depan orang ramai, bagus. Katanya Pak Ria itu kuncinya kan hati kita Pak. Kalau niat kita memang supaya dipuji orang, ria, sombong, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang sombong. Tapi ada juga orang yang bersedekah itu, berinfak, memang harus ditunjukkan di masjid. Pengumuman Jumat tanggal 22 bulan Mei 2024 yang berinfak Bapak Haji Mujibin, jumlah 2.500.000. Dia bukan mau dipuji. Datang tetangga kita, bukan hebat dia, bukan kaya, dia hanya biasa mocok-mocok kerjanya. Mohon maaf, pekerjaannya lebih mulia lagi kita. Mohon maaf, dia mencari barang-barang kerusakan yang sudah ditengok tertulis itu, Pak Hamid infak 700.000. Pekerjaannya biasa nyari-nyari mobil. Dia kok bisa? Kenapa aku tidak? Menjadi motivasi. Jadi menginfakkan harta itu Pak, kalau diambil dari hukum zakatnya wajib 2,5%. Itu namanya sedekah wajib. Sedekah wajib itu tak bisa ditolak. Tapi ada sedekah sunnah, yaitu bersedekah kepada orang yang layak, fakir miskin. Ada orang fakir minta-minta, kasih. Ada pula anak yatim lewat, kasih, nak sini ambil agak 5.000. Nah, itu namanya sedekah. Taruddul bala wa tutawwilul umroh. Orang yang bersedekah itu menolak bala dan memanjangkan umurnya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu jemaah harisan yang dimuliakan Allah, maka kita simpulkan, apa dia perdagangan yang tak pernah rugi dunia dan akhirat? Pertama, baca Al-Quran. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menafkahkan
harta rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita, karena harta itu bukan milik kita semua, berikan kepada orang yang layak dan pantas menerimanya. Barulah kita menjadi orang yang berdagang, dunia tak pernah tumpur, akhirat apalagi sudah janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mungkir dengan janjinya. Ini aja Bapak Ibu yang disampaikan pada siang yang mulia ini. InsyaAllah pertemuan kita pada hari yang mulia ini tak begitu lama, tapi ada inti dan esensi yang dibawa kembali. InsyaAllah mengetuk hati kita supaya kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dalam penyampaian, banyak kekurangan dan kehilapan tutur kata yang tak tepat. Ini kelemahan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada orang-orang tua saya, bapak dan ibu, seluruh jamaah, saudara-saudari sekalian, jamaah arisan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.